Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Mari kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban agama kita. Semoga maghrib berjamaah yang sudah kita tunaikan itu menjadi catatan kebaikan bagi kita, dan alhamdulillah kita duduk sejenak di majelis ilmu. Mudah-mudahan keberadaan kita di majelis ilmu membuat kita bisa mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah, serta mendapatkan doa-doa baik dari para malaikat sesuai dengan yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap mudah-mudahan di masa-masa yang akan datang hendaknya kita selalu dimudahkan untuk beramal soleh. Sama-sama kita juga harus banyak-banyak berselawat dan bersalam untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita setia berada di atas sunnahnya. Mudah-mudahan kita selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah melaksanakan ajaran yang telah beliau sampaikan. Tidak ada satupun kebaikan yang bisa kita laksanakan kecuali kalau Allah yang memudahkannya. Maka bersyukurlah setiap kali kita bisa beribadah, dan selalulah memohon kepada Allah agar semua ibadah dan kebaikan kita diterima di sisinya. Mudah-mudahan di hari mahsyar semua kita bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Malam hari ini insyaallah kita akan mencoba melihat bagaimana cara Nabi agar kita terhindar dari perbuatan syirik. Bagaimana metode Nabi dalam mencegah terjadinya kesyirikan. Berarti ini adalah langkah-langkah supaya kesyirikan itu tidak terjadi. Nah, kalau kita tengok riwayat yang ada, itu ada pencegahan, ada penanganan. Kalau penanganan berarti syirik itu sudah terjadi. Kalau pencegahan belum terjadi, bagaimana supaya tidak terjadi. Dan dua-duanya ada pada metode Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam hari ini kita fokus pada pencegahan. Orang bilang tindakan preventif, bagaimana supaya jangan sampai terjadi. Artinya ada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Nabi. Kenapa dilarang? Karena bisa menggiring kepada terjadinya kesyirikan. Nah, maka dilarang. Kalau dilakukan juga, nanti akan berakibat dia sampai pada kesyirikan. Mungkin saja itu adalah satu perbuatan yang pada kondisi tertentu, pada waktu tertentu
atau pada tempat-tempat tertentu, di mana amalan tersebut kalau bukan pada waktu itu bisa saja menjadi amalan yang dibolehkan. Atau kalau seandainya bukan pada tempat tertentu, mungkin saja amalan itu merupakan amalan yang disunnahkan. Cuma karena tempatnya itu, maka gara-gara itu Nabi larang. Jangan, supaya tidak menggiring kepada perbuatan syirik. Atau pada waktu tertentu, selain waktu itu mungkin akan menjadi amalan yang sangat mulia, tapi karena waktunya maka Nabi larang, karena itu nanti bisa menggiring kepada perbuatan syirik. Inilah yang dimaksud dengan metode Nabi dalam mencegah supaya tidak terjadi kesyirikan. Dan kenapa Nabi benar-benar banyak cara untuk menghindarkan kita dari kesyirikan? Jangan sampai terjadi kesyirikan, karena syirik itu adalah dosa yang paling besar. Itu akbarul kabair, itu asyirku billah, syirik kita kepada Allah. Dan syirik kepada Allah itu dosa yang tidak bisa terampuni begitu saja, mesti dengan mohon ampun dan menyatakan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bedanya nanti dengan dosa-dosa yang lain. Merupakan perbuatan yang paling dimurkai oleh Allah, kezaliman yang maha dahsyat. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang maha dahsyat. Jadi tidak ada yang lebih dahsyat tingkat kezalimannya daripada perbuatan syirik. Maka Nabi dengan berbagai cara, Nabi selalu berupaya supaya sahabatnya tidak terjatuh kepada kesyirikan, supaya tidak melaksanakannya. Dan meskipun ayat yang turun itu untuk sahabat, tetapi berlaku untuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi kita yang mulia selalu saja berupaya supaya umatnya tidak terjebak kepada sesuatu yang di dalamnya ada unsur kesyirikan. Sekecil apapun unsur kesyirikan, Nabi selalu berupaya untuk menghindarkan umatnya. Karena kalau sudah terjatuh pada kesyirikan itu, maka berarti dia telah melakukan sesuatu yang paling dimurkai oleh Allah dan tidak bisa terhapus begitu saja. Beda sama dosa-dosa yang lain. Ada di antara dosa-dosa yang bisa terhapus oleh air wudu. Ada dosa yang bisa terhapus oleh kebaikan-kebaikan. Wa atbi'is sayyi'ah al-hasanah tamhuha. Ikutkanlah kesalahan-kesalahan yang kalian lakukan dengan hasanah, dengan kebaikan, tamhuha. Niscaya bisa menghapusnya. Tapi kalau untuk syirik tidak mesti dinyatakan taubatnya. Sampaikan di hadapan Allah bahwa kita telah melakukan perbuatan syirik dan mintalah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya. Kalau tidak seperti itu, mati dia dalam keadaan tidak meminta ampun, maka dosa syirik itu dibawanya sampai ke hari mahsyar, dan itu sebagai penghalangnya untuk masuk surga. Karena dosa syirik membuat amal-amal kita menjadi terhapus. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika engkau berbuat syirik, maka batallah amal-amal. Wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah. Siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah haramkan baginya surga. Coba, yang punya surga adalah Allah. Kalau Allah sudah mengharamkan, mungkinkah kita masuk lagi? Tak mungkin. Maka dia paling murka dengan perbuatan syirik itu. Menduakan dia, menganggap ada yang lain yang sama seperti dia,
menganggap ada makhluk yang setara dengan dia, menganggap ada makhluk yang bisa melakukan perbuatan seperti yang dia lakukan. Yang mengabulkan doa hanya dia. Sekarang ada orang meminta kepada selain Allah, berarti itu sudah syirik. Ibadah harus dikerjakan hanya untuk dia. Sekarang orang lakukan ibadah bukan untuk Allah, berarti sudah menjadi bagian dari kesyirikan. Nah, itulah sebabnya Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang berbagai macam hal supaya sahabatnya tidak terjebak kepada perbuatan yang di dalamnya ada unsur kesyirikan. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit talaffuzi bil alfazil lati fiha taswiyah bainallahi wa bain khalqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk melafazkan, untuk mengucapkan kata yang di dalam ucapan itu ada at-taswiyah bainallahi wa bain khalqi, menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi Rasulullah jangan ucapkan sesuatu yang tergambar di dalamnya penyamaan atau menyetarakan Allah dengan makhluk. Apa contohnya? Salah satu dari yang dilarang ucapan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita mengucapkan Masya Allah wa syi'ta atau laulallah wa anta. Masya Allah wa syi'ta. Apa arti Masya Allah? Allah, jika Allah menghendaki, Masya Allah, apa yang telah Allah kehendaki, wa syi'ta, dan apa yang engkau kehendaki. Kata waw di situ. Atau laula Allah wa anta, kalaulah bukan karena Allah dan engkau. Jadi kata dan itu dalam bahasa Arab itu memang mengandung sama, ada kesetaraan di situ. Maka Nabi mengatakan, karena di hadapan Nabi sahabat pernah mengucapkan itu, kalaulah bukan karena Allah dan engkau ya Rasulullah. Marah Nabi ketika itu. Kalaulah bukan karena Allah dan engkau. Dan di situ menyetarakan. Ketika itu Rasul menunjukkan kemarahannya dalam artian dia tidak suka, tidak setuju untuk diucapkan kata seperti itu. Karena seolah-olah yang terjadi ini adalah disebabkan oleh Allah dan Rasul. Allah dan Rasul di sini disamakan, disetarakan. Maka tidak dibolehkan. Lalu Nabi mengganti supaya bisa dibenarkan, digantilah waw itu dengan summa. Summa. Jadi kalau ingin diucapkan juga, maka ganti waw dengan summa. Maka menjadi Masya Allah summa syi'ta. Bahwa apa yang terjadi ini karena Allah yang menghendaki, kemudian juga engkau menghendaki. Kata summa, ini tentu dibawa faedahnya ke dalam ilmu nahu, dalam kajian bahasa Arab ada ilmu nahu, di mana huruf-huruf itu punya faedah dan punya makna tersendiri. Kalau waw itu memang ada kesamaan. Kalau umpamanya dikatakan dakhala Umar wa Muhammad fil masjid, Umar dan Muhammad masuk ke dalam masjid, itu dia masuk secara bersamaan, sama waktunya, sekaligus berdua masuk. Tapi kalau dikatakan dakhala Umar summa Muhammad, dakhala Umar, masuk Umar kemudian Muhammad, kemudian di sini menunjukkan bahwa dia tidak masuk dalam waktu yang bersamaan. Masuk dulu
Yang pertama, berselang beberapa lama, beberapa waktu, masuk pula yang kedua. Maka summa, kalau summa boleh, Masya Allah, summa syi'ta. Apa yang telah dikehendaki Allah, kemudian engkau juga berkehendak. Karena kita kan punya kehendak, dan kehendak kita tidak akan keluar dari apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya kita berobat kepada seorang dokter yang sangat ahli, sembuh kita. Dokter juga mengobati tentu dengan keinginan supaya kita sembuh. Sekarang kalau kita sudah sembuh, tidak boleh kita katakan Masya Allah wa sya'a dokter. Tidak boleh. Tidak boleh kita katakan bahwa kesembuhan kita itu adalah kehendak Allah dan dokter. Tidak boleh. Kemudian dokter itu bisa. Jadi Masya Allah summa tabib. Kenapa Nabi melarang? Sekedar ucapan seperti itu. Ini namanya tindakan pencegahan supaya kita tidak mengucapkan sesuatu yang di dalamnya ada unsur-unsur di mana menyamakan Allah, menyetarakan Allah dengan makhluk. Jadi kadang-kadang dalam kehidupan tanpa kita sadari, jadi kalau tanpa kita sadari itu kan mungkin tidak menjadi dosa. Maka ini namanya tingkat pencegahan. Kadang-kadang terucap oleh kita kata-kata yang seolah-olah kita yang sumber utamanya. Dia untung leocu tadi ini. Dia tidak membawa Allah. Padahal kan segala-galanya mesti kita serahkan kepada Allah. Kemudian karena itu satu kebaikan, tentu di situ ada keinginan kita untuk mendapatkan kebaikan. Nah, maka yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu saja melarang untuk mengucapkan sesuatu yang jika dalam ucapan itu terdapat unsur-unsur at-taswiyah, menyamakan antara Allah dengan makhluk. Tapi Nabi juga memberikan solusi. Maka Islam itu datang memang untuk memberikan solusi. Seandainya ada masalah, maka Islam melarang, dan larangan ini diganti dengan solusi yang baik. Ketika dilarang kita untuk mengucapkan Masya Allah wa syi'ta, maka diganti oleh Allah Masya Allah thumma syi'ta. Ketika Allah larang kita untuk berbuat syirik, maka Allah ganti dengan tauhid. An'abudullah wajtanibu taghut. Itu yang pertama. Yang kedua, naha sallallahu alaihi wasallam 'anil ghuluwi fi ta'zimil qubur bil bina'i 'alaiha wa israjiha wa tajsisiha wal kitabati 'alaiha. Langkah kedua sebagai pencegahan agar tidak terjadi syirik itu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang al-ghulu fi ta'zimil qubur. Nabi melarang untuk berlebih-lebihan dalam memuliakan kuburan. Kubur namanya. Dengan cara apa dilarang oleh Nabi, atau apa yang dilarang oleh Nabi? Seperti bil bina'i 'alaiha. Dilarang oleh Nabi untuk membangun kubur, buat bangunan di atasnya, buat petak segi empat, buat kubahnya, wa israjiha, atau memberikannya lampu-lampu penerang, wa tajsisiha, kemudian ditinggikan, dicat dan segala macamnya, wal kitabati 'alaiha, atau dibuatkan ditulis-tulis di situ sesuatu. Nabi melarang itu semua. Dilarang untuk membangun, dilarang untuk memberikan lampu-lampu dihias, dilarang untuk dikasih cat-cat pewarna dihiasi dengan indah, bahkan dilarang untuk menulis-nulis sesuatu pada kuburan. Kenapa Nabi melarang itu? Karena ini bisa menjadi wasilah
terjadinya kesyirikan. Andaikan ada sebuah kuburan, di dalamnya adalah orang soleh, di dalamnya adalah orang yang terpandang, orang yang dianggap sangat mulia, bahkan orang yang dikultuskan pula. Lalu ketika dia sudah meninggal, dibangun kuburnya, dibuat tempat duduknya, dihias seindah-indahnya, dikasih lampu-lampu. Sesungguhnya ini nggak akan berhenti sampai di situ. Nggak akan berhenti sampai di situ. Nanti orang akan mengunjunginya tidak lagi sekedar untuk ziarah. Ya lepas buat tampil rumah. Buat tampil lah, buat tampil duduk. Tentu situnya bakal berselo sesama. Situnya lah bakal berzikir segala macam nak dibaca. Dan pada akhirnya terjadilah kesyirikan itu. Apa bentuk kesyirikan yang terjadi pada kubur? Meminta-minta kepada ahlul kubur, sujud-sujud kepada ahlul kubur. Sedangkan ke orang hidup, tidak boleh sujud, tidak boleh orang mati. Kenapa salat jenazah tidak ada ruku, tidak ada sujudnya? Salat yang tidak ada ruku, tidak ada sujud adalah jenazah. Salat yang lain semua ada ruku dan ada sujud. Karena yang nama salat itu menyembah Allah, maka kita sujud kepada Allah. Sekarang salat jenazah, apa dia tidak ada sujud? Supaya kita tidak sujud kepada dia. Karena tergambar nanti ini udah panduak sujud wak situ. Tergambar di situ unsur kesyirikannya. Karena tidak boleh sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah boleh manusia sujud kepada manusia, kata Rasul, maka akan saya perintahkan istri untuk sujud kepada suami. Kalaulah boleh. Ketika Nabi mengatakan kalaulah boleh, berarti tidak boleh. Jangan cejo alasan lalu. Kadang-kadang kita tengok itu yang viral-viral itu, lega 1 meter kubur deh ke sikonya. Ada siko lah mulai merangkak menuju kuburan sebagai takzim, sebagai penghormatan. Apa dia bisa mengangkat? Ini bawa keramik. Coba kalau tanah-tanah yang sudah tidak ada mangkar. Maka mengkeramiknya, membangunnya, menghiasnya wasilah ila syirk. Itu sebagai wasilah menuju kesyirikan. Karena memang tidak boleh sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Aja capek-capek no Pak Ustaz menuduh syiriknya. Alun tentunya sujudlah untuk syiriknya. Adanya begitu. Tanya dulunya, apa tujuannya sujudnya? Dengan mengandalkan ungkapan Imam Zahabi. Ada pendapat Imam Zahabi. Dibagi-bagi deh. Ada sujud yang untuk menyembah atau mengagungkan, dan itu adalah syirik. Tapi ada sujud yang niatnya bukan untuk itu. Cuma Imam Zahabi mengatakan kalau dia bukan untuk syirik berarti itu perbuatan maksiat. Cuma kadang yang perbuatan maksiat itu tidak disabu gitu. Dia tadi hanya menyampaikan bahwa tidak semua sujud kepada kubur yang berupa syirik. Dan alasan Imam Zahabi memberikan penjelasan seperti itu. Oke, tidak syirik, tapi beliau mengatakan itu maksiat. Kalau sudah maksiat, bolehkah dicegah? Bukan boleh lagi, harus dicegah. Maka untuk syirik atau maksiat dua-duanya adalah menyimpang. Kadang-kadang diandalkan ungkapan Imam Zahabi tapi tidak jujur dalam menyampaikannya, sehingga hanya diambil potongan bahwa tidak semua sujud yang menunjukkan syirik. Imam Zahabi mengatakan jika bukan syirik berarti adalah asin lillahi subhanahu wa ta'ala, berarti dia berdurhaka kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu Nabi melarang untuk membangun. Tidak perlu dibangun-bangun. Ali bin Abi Thalib itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mencek kubur-kubur yang ada di Madinah. Wahai Ali, coba kamu patroli, tengok nanti kalau ada kubur yang dibangun, hancurkan, robohkan. Rasul menyuruh Ali bin Abi Thalib pun mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi. Dia bilang pula kepada sahabat yang lain, inginkah kamu saya perintahkan sesuatu yang Rasul dulu perintahkan saya untuk melakukannya? Apa itu, kata sahabat? Adalah untuk supaya meratakan kuburan. Sehingga kalau sudah rata, berarti semangat untuk takzim yang tadi sudah hilang. Karena memang yang jadi patokan bagi kuburan itu bukan bagian atas, bukan bagian atasnya. Seindah apapun kuburan, tapi kalau seandainya yang di dalam itu pelaku maksiat, dah ada pengaruh lampu-lampu dah tengok, dah ada gunanya dihias-hias. Jadi yang jadi patokan kuburan itu adalah yang di dalamnya, bukan bagian atasnya. Bahkan kuburan itu sendiri alamul ghaib, alam gaib, kita tidak tahu hakikatnya. Yang nampak di awal itu tanah kuburan. Yang kuburan itu sendiri alam gaib, bagian dari masalah gaib yang kita sendiri tidak tahu. Contoh, kalau ada orang hanyut, tidak tahu suara, berarti lah mati kan? Tapi tidak tahu suara sampai kini, lah bertahun-tahun tidak tahu suara. Adakah dia punya kuburan? Tidak ada. Itu tidak kena tanya adik malaikat tidak? Dan siapapun yang mati, kalau sudah masuk kubur, malaikat datang bertanya, man rabbuka? Bilang malaikat nanyonya tadi itu. Tidak, beda waktu itu dia alam gaib namun. Kalau ada orang diterkam oleh binatang buas di hutan, Abi ke sono dimakan oleh imau. Mana alam kubur? Kapan malaikat nanya dia? Kapan mungkar nakir? Ada azab kubur, ada fitnah kubur. Bagi Allah payah, tidak ada payah syurga. Cuma kita tidak tahu. Maka kuburan itu adalah alamul ghaib, alam gaib. Yang nampak di awal itu tidak kuburan, itu tanah kuburan. Yang kuburan itu sendiri yang ada di dalam sana, dan itu hanya Allah yang tahu. Maka dihias-hias pun, dibuat pun lampu dah ada kuno. Kenapa bukan itu yang jadi patokan? Biarlah kuburan itu tidak dihias, hanya tanah saja, hanya batu saja sebagai tanda. Tapi yang di dalamnya adalah orang soleh, maka dia akan melihat ada permadani yang dibentangkan sangat luas sejauh mata memandang, dan itu sangat indah. Canda lampu dia tuh ya. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, oleh karena itu tidak ada gunanya membangun-bangun. Justru kalau dibangun bisa menjadi wasilatun ila syirk, bisa menjadi wasilah menuju kesyirikan. Dan sudah banyak terjadi kesyirikan gara-gara dibuat lampu tadi itu ya. Kalau kiai mati tidak kena, ancaklah kamar kiai dulu pada kamar rumahnya. Ada yang viral-viral tuh, wah sangka kue pula, sangka bolu buah kuburan. Ada contoh keju apa itu dalam dengan kawasan kuburan misalnya. Setiap ada yang datang mulai melakukan ritual-ritualnya. Kita tidak melarang ziarah. Ziarah itu sunnah Nabi. Berpahala kita untuk ziarah kubur, karena akan mengingatkan kita pada kematian, mengingatkan kita pada akhirat. Tapi yang dilarang itu adalah
salah guna, salah amal pada saat berziarah. Kalau kita berziarah kubur enggak lagi sekedar berziarah, berarti disitulah kesalahan itu, dan disitulah penting bagi kita untuk mengingatkannya. Maka pada bagian yang kedua, Nabi melarang untuk ghulu fi ta'zimil kubur, berlebih-lebihan di dalam memuliakan, menghormati kuburan, seperti membangun, memberi lampu, mewarnainya, wal kitabah 'alaiha. Untuk kitabah ini memang ada perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Boleh hendak di kuburan itu diberi tanda seperti papan lalu ditulis nama. Itu ada di antara ulama mazhab, bahkan seperti Abu Hanifah kalau saya tidak salah, itu termasuk yang membolehkan kalau sekedar hanya untuk tanda. Karena pada masa Nabi dulu pun sekedar untuk tanda. Ada Utsman ibn Maz'un, salah satu dari paman Rasulullah SAW, wafat, maka dia dikuburkan dan Nabi meletakkan batu pas pada bagian kepalanya. Dan Nabi mengatakan itu untuk sebagai tanda bagi dia, itu adalah kuburan pamannya. Memberi tanda itu dibolehkan. Menulis memang ada perbedaan di kalangan para ulama, tapi ada di antaranya yang membolehkan segera untuk menulis nama, ini adalah kubur fulan bin fulan, wafat tahun sekian, kan itu biasanya yang ditulis. Tapi kalau sudah macam-macam yang ditulis, segala macam bentuk zikir-zikir yang ditulis di situ, ayat kursi dan lain sebagainya, itu sesuatu yang tidak dianjurkan. Ayat kursi bukan untuk ditulis-tulis di kuburan seperti itu, tapi ayat kursi adalah untuk sesuatu yang pantas untuk kita baca dan kita jadikan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ittikhadzil kuburi masajida lis-salati 'alaiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid untuk sholat. Jadi Nabi melarang. Dilarang menjadikan kuburan sebagai tempat untuk sujud, tempat untuk sholat. Karena ini juga bisa membawa kepada kesyirikan. Maka kalau seandainya ada tanah yang ingin di situ dibangun masjid, ternyata itu tanah ada kuburannya, maka diminta agar kuburan itu untuk dipindahkan. Andaikan masih ada tulang belulangnya, digali kemudian dipindahkan. Dan kalau seandainya ada masjid yang sudah dibangun, maka tidak boleh lagi dikuburkan di dalamnya siapapun. Ini Masjid Al-Aman, dikuburkan di situ seseorang, tidak boleh, karena dia sudah di masjid. Jadi kalau seandainya kuburan yang lebih dulu ingin dibangun masjid, maka kuburan harus digali. Itu bukan hanya untuk masjid, untuk bangunan, untuk dibuatkan jalan dan lain sebagainya. Tapi kalau seandainya belum, masjidnya sudah jadi, maka tidak boleh lagi dikuburkan di dalamnya orang yang sudah meninggal. Itu apa aja kubur Nabi, Pak Ustaz? Nah, ini kadang jadi alasan. Di dalam kubur, di dalam masjid terpesan pun, dan itu masjid kebanggaan umat Islam, bahkan Masjid Nabawi, di dalamnya ada kuburan. Itu apa aja? Tengok sejarah. Kubur Nabi tidak di dalam masjid asalnya. Kubur Nabi di luar masjid. Dalam hadis dikatakan bahwa siapapun yang Nabi antara Nabi yang wafat, maka dia dikuburkan di tempat di mana dia wafat. Waktu itu ada terjadi perbedaan di kalangan para sahabat ketika Nabi wafat, apakah dikuburkan di Madinah atau di Mekah. Kenapa muncul dua pandangan itu? Karena Nabi asalnya dari Mekah, dia hijrah ke Madinah. Orang-orang Ansar bilang ya Madinah, karena disitulah
tempat Nabi berdakwah, dan disitulah dia wafat. Maka diingatkanlah mereka dengan sebuah hadis bahwa semua Nabi dikuburkan di tempat di mana dia wafat. Dan Nabi wafat di rumahnya Aisyah Ummul Mukminin. Jadi rumah Aisyah di samping Masjid Nabawi. Rasul bilang ma baina hujrati wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumah saya dengan mimbar saya, berarti masjid, itu ada raudhah, ada taman dari surga. Maka dikuburkanlah Nabi di dalam kamarnya sendiri, karena di situ dia wafat. Dan itu di luar masjid, tidak dalam masjid. Tak mungkin sahabat yang mengetahui hukum bahwa tidak boleh ada kubur dalam masjid, lalu mereka kuburkan Nabi di dalam masjid. Nah, maka hukumnya awalnya di luar. Cuma karena terjadi perluasan, Masjid Nabawi perlu untuk diperluas, dan tidak mungkin tidak diperluas. Mulai dari masa Umar bin Khattab, kemudian pada Utsman ibn Affan, sampai pada khalifah berikutnya, terjadi terus perluasan Masjidin Nabawi yang mengharuskan bahwa kubur Nabi terpaksa berada di dalam masjid dan tidak mungkin untuk dipindah. Tidak mungkin. Kalau seandainya dipindah, pasti akan mendatangkan fitnah yang luar biasa. Tidak mungkin dipindah. Bahkan catatan sejarah juga pada masa Nuruddin Zangki, Khalifah Nuruddin Zangki, itu ada orang mencoba untuk mencuri jasad Nabi. Lah digali, dia tak naruh. Orang Eropa datang ke Madinah, tujuannya untuk mencuri jasad Nabi. Dan Nabi bermimpi, Nuruddin Zangki bermimpi, Nabi minta tolong. Tentu mimpi pertama diabaikan, dia Nuruddin Zangki, ya puluh Nabi minta tolong kawan, tidak mungkin ini. Tapi malam kedua mimpinya sama, malam ketiga mimpinya sama. Biasanya kalau sudah 3 kali bermimpi, mimpi yang sama, di situ ada unsur kebenarannya. Nah, isi mimpinya Nabi minta tolong. Mulai dia berpikir, ini apa yang terjadi? Mulai dia memikirkan, pasti ada sesuatu yang terjadi di Madinah, di kota Nabi, dan itu membahayakan beliau. Nah, dikumpulkannya orang Madinah, dibuat jadwal waktu tertentu, semua penduduk Madinah mesti menghadap raja, khalifah, dan akan dikasih bingkisan. Nah, biasa kalau ada bingkisan ada capek yang datang. Mau bagi-bagi sembako, mau makan, itu tidak ada untuk lambat. Kalau subuh datangnya itu tidak ada sembako. Mungkin banyak tidak hadir. Kalau subuh lah datang salam. Ada 2 orang yang dijerugai, ini bukan ahlul Madinah. Kata Nuruddin Zangki, ini bukan orang Madinah, pasti orang luar. Yang berdua inilah yang diinterogasi. Kalian siapa? Dari mana? Apa tujuan ke Madinah? Di mana tinggal? Tentu jawabannya lelok saudara. Tetapi karena dia sudah dicurigai, maka tolong ajak saya ke tempat di mana kalian tinggal. Diajaklah khalifah di rumah di mana dia tinggal, diperiksa semua rumahnya. Ternyata ini kasur dia, di bawah kasur itulah lubang tadi dia gali. Sekolah baca saudara, sampai ke ruang-ruang sekolah baca, kadang udah tidak tahu siapa ya dong. Ternyata di bawah kasur dia itu digalinya lubang dan menghadap ke, sudah hampir sampai ke jasad Nabi. Setelah itu dipagarlah sampai ke bawah. Maka kini dulu tanah ompek lantai parkir ke bawah Masjid Nabawi itu, dan bisa kita parkir sampai ke dinding kubur Nabi, tapi sudah dipagar baik-baik seukuran kamar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka
Kalau sudah terjadi perluasan dan tidak mungkin untuk dipindah-pindahkan, maka dibiarkanlah untuk tetap berada di situ. Maka sekarang dia di dalam masjid, tetapi hukumnya sama dengan di luar masjid. Tidak bisa dijadikan alasan logika. Nanti ada orang yang berwakaf tanah, minta dia dibangunkan masjid, atau ada kiai yang membina satu masjid, dia ingin nanti kalau wafat kuburnya di sini dekat mihrab nih. Jangan lakukan, karena akan menggiring kepada kesedihan. Oh kan Nabi dalam masjid, tidak bisa. Al-qiyasu ma'al fariq, itu kias untuk sesuatu yang berlawanan, tidak bisa diterima. Karena hukum asalnya kubur Nabi bukan di dalam masjid, tapi di luar. Karena mendatangkan fitnah, maka dibiarkan. Dan itu keputusan khalifah dan para ulama untuk tidak memindahkannya. Baik, ikhwati fillah, ma'asal hadirin wa hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Waktu Isya sudah masuk, kita akan sholat Isya dulu. Nanti insyaallah kita sambung beberapa poin berikutnya. Terima kasih. Kita tutup dan doa kafir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru aja.